Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Para santri sekalian, kita bertemu lagi dalam pelajaran hadis Rasulullah SAW dan kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini kita akan bacakan hadis Abi Sa'id Rafi' ibn Mu'alla radhiyallahu anhu. Bab al-hassu ala suwar wa ayat makhsusah. Anjuran untuk membaca surat-surat dan ayat-ayat yang tertentu. Hadis Abi Sa'id Rafi' ibn Mu'alla radhiyallahu anhu. An Abi Sa'id Rafi' ibn Mu'alla radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada Sa'id ibn Rafi'. Nabi mengatakan, ya Rafi', Nabi mengatakan kepadaku, Ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruj minal masjid. Wahai Abi Sa'id Rafi', tidakkah kamu ingin saya ajarkan kepada kamu surat yang paling agung sekali dalam Al-Qur'an sebelum kamu keluar dari masjid ini? Fa akhadha bi yadayya, maka kemudian beliau memegang tangan Abi Sa'id ini, memegang tangan. Akan keluar masjid. Falamma aradna an nakhruja qultu, ketika kami akan keluar sudah, karena keluar masjid sudah, saya katakan katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, innaka qulta law u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Ya Rasulullah, sampean tadi mengatakan akan mengajarkan kepada saya surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladzi utituhu. Ujar Nabi, surat yang paling agung tersebut adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, suratul Fatihah. Itu dia surat yang paling agung dalam Al-Quran. Itu surat Ummul Quran. Ummu itu apa artinya? Induk. Induknya Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatihah. Makanya kadang-kadang kita sering mengambil berkah Al-Fatihah, baca mengirim surat Al-Fatihah kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia, karena itu adalah surat yang paling besar sekali, paling agung, disebut juga sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran itu. Jadi Al-Quran sabukuan itu ada di surat Al-Fatihah itu. Kandungannya itu ada di surat Al-Fatihah itu. Jadi besar sekali arti dan makna surat Al-Fatihah tersebut. Nah, kadangkala ada juga para sahabat berobat dengan menggunakan ruqyah surat Al-Fatihah. Pernah dahulu zaman Nabi sendiri orang yang sakit, kena kalajengking, tidak ada orang yang bisa mengobati. Ternyata ada sahabat Nabi yang bisa mengobatinya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Kan main. Jadi surat ini bisa kita pakai untuk membentengi diri. Baca surat Al-Fatihah. Nah, itu a'zamu suratin fil Quran. Yang paling besar. Maknanya paling besar, paling agung suratnya di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Maka itu sering-sering dibaca karena banyak sekali pahalanya dan kebaikannya. Hiya sab'ul mathani, 7 ayat. 7 ayat yang sering diulang-ulang membaca dalam kita salat aja, kita baca Fatihah terus. Maka orang yang salat enggak baca Al-Fatihah itu batal salatnya. Itu rukun. Surah Al-Fatihah itu rukun bacaan. Nah, maka kalau kita salat ya, ketika sampai kepada ayat misalnya, Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan-Mu yang lurus. Nah ini dia, bukan main. Kalau Allah itu memberikan jalan yang lurus kepada kita, maka hidup kita akan bahagia, senang sekali. Sebab jalan yang lurus itu kadang-kala orang berusaha tapi kadang dapat. Karena Allah kadang memberikan jalan tersebut kepadanya.
antara apa yang kita minta dengan apa yang ada pada Allah itu la yuwaffiqhullah. Allah tidak memberikan taufik, tidak mengabulkan. Tapi kalau kita insya Allah mudah-mudahan kalau meminta terus dengan hati yang khusyuk dalam sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami jalan kamu yang lurus dalam agama ini, dalam hidup di dunia ini. Sambungan ayat itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang engkau berikan kepada orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Jalan para nabi, jalan para aulia, jalan para kekasih Allah. Jadi siratal mustaqim itu, jalan yang lurus itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan ya Allah, jalan yang engkau berikan kepada para nabi, jalan yang engkau berikan kepada orang-orang yang saleh, jalan yang engkau berikan kepada wali-wali kamu, jalan yang engkau berikan kepada ulama-ulama kamu yang lurus dalam agama. Nah itu kita minta, jalan itu tuh, jalan para nabi, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan-jalan yang engkau marahi mereka itu. Bukan jalan-jalan yang engkau murkai, jalan orang-orang yang sukanya berpesta pora. Bukan jalan-jalan artis yang menuju ke neraka, jangan kau berikan itu. Ghairil maghdubi 'alaihim, jangan jalan-jalan orang yang Yahudi berikan kepada, jangan ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan jangan juga kau berikan kepada saya ini, kepada kami, jalan orang-orang yang sesat. Orang yang sesat itu ya macam-macam. Ada orang yang mengira bahwa dirinya itu paling benar, dia itu yang benar, yang lain sesat. Ada yang seperti itu. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia mengira berpetunjuk padahal tidak. Nah, kita berlindung dari itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau kita membaca surah Al-Fatihah itu ya, waktu salat tuh jangan sampai dilewatkan, itu kita usahakan. Ketika kita membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa itu. Doa dalam salat. Ya Allah, tunjukkan kami jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus tersebut siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Jalan para nabi, jalan orang-orang yang saleh, jalan ulama-ulama yang saleh. Itu berikan kepada kami jalan-jalan mereka itu. Ghairil maghdubi 'alaihim, jangan berikan kepada kami jalan orang-orang yang engkau murkai, yang engkau kutuk, yang engkau marahi, jangan. Waladdallin, jangan juga diberikan kepada kami jalan orang-orang yang sesat. Nah itu berdoa kita itu dalam salat itu, nah berdoa. Kalau kita kupas dari awal, surah Al-Fatihah itu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allah itu bukan hanya Tuhan manusia, Allah juga Tuhan malaikat, Tuhan para jin, Tuhannya pohon-pohon yang ada di atas bumi ini, Tuhannya burung-burung yang ada di atas bumi ini, Tuhannya ikan-ikan yang ada di dasar laut, Tuhan semesta alam. Alam ini banyak, bukan main tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maha suci, Maha terpuji, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan semua makhluk. Jadi bukan cuma Tuhan kita, Tuhan cacing-cacing yang ada di dalam bumi itu, Tuhannya binatang-binatang yang melayap itu. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Itu satu ayat. Ar-Rahmanir Rahim, Maha pengasih, Maha penyayang. Pengasih Ar-Rahman itu diberikan kepada semua makhluk, baik orang kafir, diberi rahmat juga, diberi rahmat Allah, mereka bisa hidup, diberi harta. Ar-Rahim itu khusus kepada orang-orang Islam. Nah itu dia.
Jadi nikmat Allah kepada manusia ini dalam sebuah riwayat Nabi, Allah itu memiliki 99 rahmat kepada kita. Ya, di antara nikmat itu rahmat Allah. Satu diberikan rahmat itu di dunia ini, dan 99 kenikmatan nanti dari rahmat Allah itu diberikan di akhirat. Seperti apa enaknya dunia ini, seperti apa orang berkuasa, seperti apa orang punya kekayaan, banyaknya kekayaan itu baru satu nikmat Allah. Berapa banyak istri, berapa banyak perempuan cantik dan sebagainya, itu satu aja nikmat Allah. Di akhirat nanti Allah akan memberikan kepada kita 99 nikmat, bukan main lipat gandanya itu. Seperti apa kita membayangkan. Dan di sana itu apa yang Allah katakan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ma khatara fi qalbil bashar aw kama qalahu sallallahu alaihi wasallam. Maliki yaumiddin, Tuhan Maha hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Jadi membalas hari akhirat itu Allah. Ada selain Allah. Allah yang membalas pembalasan di akhirat nanti. Tidak ada yang lain selain Allah yang bisa membalas manusia dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam syukur mereka, dalam sabar mereka. Cuma Allah yang membalas. Enggak ada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydid harus ditasydidkan suaranya. Jadi ya itulah tartil membaca Al-Quran ya. Hanya kepada kamu kami menyembah, dan hanya kepada kamu kami minta pertolongan. Kepada Allah hanya kita minta pertolongan. Kita mengharapkan pertolongan dari manusia, mengharapkan banyak dari manusia. Manusia punya kelemahan. Tapi kalau minta kepada Allah, Allah yang punya semuanya. Kalau dia memberi itu karunia Allah. Kalau tidak, Allah akan suatu saat kita akan tahu apa hikmah di balik Allah tidak memberi kita. Semua itu Allah berikan kepada manusia. Nah, di situ baru ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah kami jalan yang lurus dalam hidup ini. Kita walaupun dalam keadaan bagaimanapun, tapi kalau diberi jalan yang lurus itulah kebahagiaan. Jalan yang lurus itulah. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi kalau jalan yang lurus itu yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan yang orang engkau beri nikmat kepada mereka. Jalannya para ulama saleh, jalan para aulia, jalan para nabi, jalan para rasul, itu yang kita minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik para santri semua, demikian ta'lim kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.